Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Dita Amanda Wahyu Rizky dari kelas Akuntansi Syariah 2G dengan NIM 235221244. Melalui video ini, saya ingin memenuhi tugas UAS Islam Budaya Jawa. Telah diketahui bahwa Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 dan berkembang di abad ke-12 dan kemudian ke-16. Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Islam masuk ke Nusantara melalui beberapa jalur masuk, yaitu perdagangan, pernikahan, tasawuf, pendidikan, politik, dan kesenian. Jalur-jalur tersebut sangat berkontribusi bagi meluasnya proses penyebaran Islam dan diterima dengan begitu mudah oleh masyarakat Indonesia. Di sini kita akan membahas jalur masuk perkembangan Islam ke Nusantara melalui kesenian. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia menganut kepercayaan sistem Hindu-Buddha. Ketika Islam muncul, terjadilah perubahan sosial adat hingga kebudayaan. Di dalam kesenian, penyebaran yang dilakukan yaitu memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Proses Islamisasi dilakukan tanpa menghilangkan budaya lama, agar ajaran yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kesenian di sini digunakan sebagai sarana atau media dakwah untuk menarik simpati banyak orang untuk memeluk agama Islam. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Di sini saya dibantu teman saya. Saya Ida Widya Astuti. Aku mau nanya, apa sih yang dimaksud dengan seni? Seni adalah keindahan. Seni merupakan pengapresian ruh dan budaya manusia yang di dalamnya mengandung dan mengungkapkan keindahan. Pengertian seni. Secara etimologis, kata seni berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani, yang artinya pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Dengan kata lain, seni sangat erat hubungannya dengan upacara keagamaan, yang juga disebut dengan kesenian. Pengertian seni menurut beberapa ahli. Menurut Aristoteles, pengertian seni adalah suatu bentuk ungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu meniru alam. Pengertian seni menurut Ki Hajar Dewantara, arti seni adalah hasil keindahan, sehingga dapat mempengaruhi perasaan seseorang yang melihatnya, dan seni merupakan perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi dan menimbulkan perasaan indah. Selanjutnya aku mau nanya, apa yang membedakan seni Islam dengan seni yang bukan Islam? Perbedaan antara seni Islam dengan seni yang bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. Walaupun tujuan seni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas. Dalam Islam, seni dianggap sebagai sarana untuk mengapresiasikan keindahan dan memperdalam iman serta spiritualitas. Pada dasarnya, Allah memperbolehkan kesenian, tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas. Pertanyaan ketiga, bagaimana perspektif Islam terhadap sistem kesenian? Ketika membangun sebuah seni, kerangka dasarnya haruslah menyeluruh dan
meliputi aspek akhlak, iman, keagamaan, dan falsafah kehidupan manusia, serta bertujuan untuk mendekatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dihubungkan tujuan seni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya suatu hasil seni itu mengandung nilai yang berakhlak Islam yang diwujudkan dalam hubungan serta penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, seni berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan ketakwaan. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai kesenian, menekankan keindahan yang membawa manusia lebih dekat kepada Allah dan menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada syirik. Berikutnya, bagaimana ciri-ciri kesenian dalam Islam? Ciri-ciri kesenian Islam itu yang pertama, kesenian Islam memiliki kepribadian yang unik. Meskipun ia memiliki lokasi geografis yang berbeda dan berjauhan, dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, dan gaya hidup manusia yang mempengaruhi daerah sekitarnya. Yang kedua, filosofi Islam didasarkan pada ajaran Islam, yaitu mencerminkan prinsip keesaan Allah atau tauhid dan menghindari penggambaran makhluk hidup yang dapat dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala atau syirik. Yang ketiga, kesenian Islam adalah kesenian yang mempunyai banyak hiasan ukiran. Dalam filosofi Islam, makna ukiran dijelaskan dengan bentuk geometri dan unsur tumbuhan, misalnya seni kaligrafi. Selanjutnya, yang keempat, kesenian Islam meminggirkan ukiran secara lukisan yang berbentuk manusia dan binatang, khususnya di tempat-tempat ibadah. Pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh Islam terlihat dalam berbagai bentuk kesenian? Pengaruh Islam terlihat dalam berbagai bentuk kesenian. Yang pertama, dalam bidang arsitektur dan bangunan. Bangunan peninggalan Islam di Nusantara dapat dikatakan tidak memiliki corak khas Islam. Beberapa bangunan yang dapat ditemui sampai masa sekarang ini lebih bersifat pencampuran Islam dengan kepercayaan lama, Hindu dan Buddha. Arsitektur Islam sangat terlihat dalam desain masjid, yang merupakan pusat ibadah dan komunitas muslim. Ciri khas arsitektur masjid mencakup kubah, menara, mihrab, dan penggunaan kaligrafi, serta pola geometris sebagai dekorasi. Adapun bukti-bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia seperti arsitektur bangunan. Di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan sebelumnya yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol yaitu contohnya masjid. Masjid-masjid yang didirikan ketika awal masa berkembangnya Islam di Nusantara bercirikan memiliki atap berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil dan tingkat yang atas berbentuk limas, serta tidak menggunakan kubah seperti masjid-masjid sekarang pada umumnya. Terdapat kolam atau parit, sama halnya seperti petirtaan kompleks istana maupun sebagai contoh yaitu arsitektur Masjid Demak. Kompleks masjid peninggalan kerajaan-kerajaan Demak hingga kini masih tetap lestari. Struktur bangunan masjid tertua di Pulau Jawa ini syarat akan arsitektur tradisional khas Indonesia. Masjid Agung yang pernah dipugar tahun 1982 ini mempunyai bentuk atap limas piramida. Akidah Islam tersirat pada atap tumpang tiga masjid, yang berarti iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya, yang kedua, bidang aksara dan seni sastra. Perkembangan Islam yang juga memperkenalkan aksara Arab di Nusantara turut mempengaruhi perkembangan penulisan lokal. Model penulisan Arab gaya Nusantara kemudian muncul sebagai bentuk respon terhadap bahasa Arab dan lebih dikenal dengan gaya Arab Melayu. Contohnya yaitu seni kaligrafi, hikayat, babat, suluk, dan primbon. Selanjutnya, bidang yang berpengaruh yaitu yang ketiga, bidang seni rupa dan ukir. Untuk seni ukir hias yang berkembang adalah pola-pola berupa daun-daun, bunga-bunga, bukit-bukit, pemandangan, garis-garis, geometri, dan huruf Arab. Ukiran ataupun hiasan tersebut ditemukan di masjid, gapura, pintu, ataupun tiang. Contohnya yaitu gapura tembayat dan gapura sendang dhuwur.
Gapura-gapura tersebut banyak dihiasi dengan pahatan-pahatan indah. Selanjutnya yang keempat, bidang seni musik atau suara dan tari. Seni musik yang terpengaruh oleh Islam diantaranya yaitu gambus, kasidah, dan terbangan, serta marawis yang kental maknanya dengan musikal Islam. Contohnya yaitu kasidahan dan tari Saudati. Bidang terakhir yang juga terpengaruh perkembangan Islam yaitu bidang seni pertunjukan. Seni pertunjukan jadi salah satu senjata utama dalam upaya menyampaikan ajaran Islam lewat media yang sudah familiar di mata masyarakat Nusantara pra-Islam. Diusahakan seni pertunjukan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, sehingga seni pertunjukan mengusung nilai-nilai Islam. Sebagai contoh yaitu ketoprak. Ketoprak yang mengangkat tragedi Karbala yang menceritakan pembunuhan sadis terhadap anggota keluarga Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya Husain bin Ali bin Abu Thalib, dan juga pewayangan yang mengadopsi cerita-cerita Islam. Persyaratan untuk menonton pertunjukan wayang adalah dengan membaca kalimat syahadat. Juga disisipi dengan ajaran Islam dalam kisah Mahabharata. Misalnya Yudhistira yang diberi pustaka bernama Kalimasada, yaitu 2 kalimat syahadat. Melalui berbagai bentuk kesenian yang telah kita bahas sebelumnya, nilai-nilai Islam dapat tersebar dan dipahami oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan jika dalam Islam seni itu diperbolehkan, tetapi harus difokuskan pada penegakan prinsip-prinsip moral dengan tetap berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.